Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di materi mengenai Strategic HR Management and Planning bagian ketiga. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai korelasi antara manajemen strategik dan strategi di sumber daya manusia. Ada definisi, pemahaman awal, dan kemudian dilanjutkan di bagian kedua. Di situ ada operasionalisasi dari strategic HR management atau manajemen sumber daya manusia yang bukan hanya teori, tetapi itu memang harus dilakukan oleh pihak sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada dimensi budaya yang akan berpengaruh terhadap apa yang harus diterapkan di bagian sumber daya manusia tadi. Sekarang kita lanjutkan di bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, kita melanjutkan mengenai langkah-langkah dari strategic HR planning. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, di bagian pertama, bahwa ada dua tugas pokok di dalam strategic HR planning, yaitu forecast untuk demand dan forecast untuk supply. Jangan sampai ada sumber daya manusia yang berlebih sehingga nanti ada yang merasa jobless, dan juga jangan sampai ada job design yang salah sehingga nanti ada yang terlalu banyak pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak overtime. Ada beberapa perusahaan yang berpendapat seperti itu. Nggak apa-apa, wong dia masih mampu kok. Iya, tapi itu akan berpengaruh di kemudian hari. Semakin sering karyawan-karyawan tersebut overtime, lembur, mungkin mereka juga senang dapat uang lembur segala macam, tapi akan berpengaruh terhadap K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau pada akhirnya nanti hanya membawa masalah, akhirnya banyak yang jatuh sakit, banyak yang pensiun dini, banyak yang turnover, segala macam, nggak ada gunanya. Sehingga antara supply dan demand ini harus match. Pada saat sudah match, maka masalah selesai. Udah, berarti manajemen sumber daya manusia tadi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi jika belum, maka harus ada langkah-langkah ini. Harus develop program to increase supply or reduce demand. Jadi harus mengurangi rekrutmen, ya. Dan kebaliknya, yang ini mengurangi rekrutmen, meningkatkan demand. Kalau yang ini berarti harus meningkatkan rekrutmen, ya, mengurangi demand, ya, sehingga tidak ada lagi yang overtime, tidak ada lagi yang jobless. Ini bukan hal mudah untuk pihak sumber daya manusia karena harus melakukan job design yang akurat. Kalau presisi itu mungkin cukup sulit, ya, tapi akurat bahwa di bidang ini atau di departemen ini kita memang membutuhkan orang-orang di bagian ini. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka pihak SDM itu harus berkonsultasi dengan departemen tersebut. Jangan merasa paling pintar. Misalnya dengan bagian produksi, ya, pihak SDM belum tentu paham mengenai bagian produksi. Maka begitu harus berkonsultasi dengan manajer produksi. Sebenarnya ini butuh apa sih sekarang? Gitu. Harus diinterview dengan baik, dipetakan dengan baik. Kemudian diselaraskan adjustment, alignment dengan strategi perusahaan.
perusahaan ini tujuannya apa? Balik lagi ke bagian kedua di video sebelumnya. Tujuan perusahaannya apa? Understand the business. Ya, understand the business. Bagi perusahaan-perusahaan kecil, nah ini perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, UMKM, maka ini biasanya menjadi isu yang agak sulit ya, karena anggaran yang terbatas, tempat yang terbatas, tetapi kebutuhan yang sama-sama besar. Sehingga seringkali kemudian melakukan outsource, attracting and retaining qualified outsider, itu pun sulit. Kalau buka lowongan juga, karena perusahaannya nggak terkenal, wah kalau anak-anak zaman sekarang begitu, wah nggak terkenal, skip gitu, ya lewat. Apa perusahaan apa ini gitu, nggak jelas. Nah misalnya begitu, ini akan jadi masalah, jadi isu, jadi hal yang menghambat, ya begitu. Sehingga waktu membuka lowongan kerja, melakukan proses rekrutmen akan kesulitan. Kemudian suksesi between generation of owner, karena biasanya UMKM itu kebanyakan perusahaan keluarga, maka pada saat terjadi suksesi ini akan jadi masalah baru. Apa betul nanti generasi kedua, ketiga itu akan memiliki visi yang sama dengan pendirinya? Kita sudah melihat banyak sekali perusahaan yang gagal begitu pada saat terjadi suksesi. Saya tidak usah menyebut di sini begitu. Tapi ada banyak yang pada saat suksesi kemudian perusahaan itu hancur, atau kalau tidak hancur malah oleh generasi berikutnya dijual untuk pindah bisnis. Ya, tapi juga tidak sedikit yang sukses, banyak yang sukses. Ya, tapi ini jadi masalah penting sehingga akan merembet ke dalam pemetaan sumber daya manusia. Misalnya di generasi awal pendirinya lebih banyak merekrut di lingkar keluarga. Generasi berikutnya anaknya ingin murni profesional, wah itu pihak sumber daya manusia akan biasanya kaget gitu ya, beda begitu. Evolution of HR activity as the business grows. Nah, ini biasanya nanti akan berhubungan dengan business process reengineering. Disusun ulang proses bisnisnya, bukan bidang bisnisnya ya, prosesnya. Nanti akan ada lagi materi khusus ya nanti di bagian akhir, BPR ya, business process reengineering. Family relationship and HR policy. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, berhubungan dengan ini. Nah kemudian di sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai kalau gagal. Nah gagal melakukan pemetaan yang baik dan benar, maka bisa jadi ada yang over ya, sehingga jobless, dan ada yang kekurangan sehingga banyak overtime. Ini solusi yang paling umum ya. Tapi ingat tadi yang sudah saya sebutkan bahwa terlalu banyak overtime akan mengakibatkan risiko yang tinggi ya, atau merekrut karyawan-karyawan yang apa istilahnya kalau saya terjemahkan ya, contingent worker ini kelompok pekerja. Saya lebih berasumsi ke outsource ini ya, jadi ada satu kelompok yang bisa menangani hal-hal yang sedang urgent begitu.
Solusi yang ketiga ini sangat tidak disarankan ya, bring back recent retires. Orang-orang yang sudah pensiun direkrut ulang atau merekrut orang-orang senior untuk sementara menangani. Ya, kenapa? Karena merekrut orang-orang yang baru pensiun ini, apalagi kalau dia mantan pejabat ya, itu sangat beresiko. Ya, ada post power syndrome, ada post outage syndrome ya, karena baru pensiun, merasa santai, merasa lebih berpengalaman, ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan ketersinggungan. Kalau bahasa kerennya gegar budaya gitu, budaya lama dan budaya baru. Nah begitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah mengusahakan supaya tidak terlalu banyak turnover, tidak terlalu banyak orang yang keluar. Nah begitu ya, tetapi semua ini sebenarnya resiko ya, resikonya tinggi. Yang benar yang di slide sebelumnya, kalau bisa supply and demand-nya pas, sehingga ini tidak terjadi. Meskipun itu sulit dilakukan, tapi usahakan tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang. Itu yang paling penting. Kalaupun nanti ada overtime ya jangan banyak-banyak. Kalaupun terpaksa ada jobless juga jangan banyak-banyak. Itu saja sudah lebih dari cukup. Ya, itu sudah jauh lebih dari cukup. Kemudian ada isu yang lain lagi. Nah ini kalau yang agak besar perusahaannya, di saat terjadi merger dan acquisition. Ya, pada saat video ini dibuat Februari 2021, ya, beberapa tahun belakangan itu ada banyak investor asing masuk ke Indonesia, banyak terjadi merger, banyak terjadi akuisisi perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Ada cultural compatibility. Jadi dari satu perusahaan di merger dengan perusahaan lain, pasti akan ada konflik. Decision making style, level of teamwork, ada yang sangat ketat, ada yang longgar, ada yang santai. Termasuk filosofinya di dalam information sharing, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Wah, itu nggak boleh itu diomongkan ya. Begitu misalnya, yang satu loh itu nggak masalah, kita transparan misalnya. Ya, itu akan membawa masalah baru bagi pihak SDM. Sehingga pihak sumber daya manusia itu harus mengkomunikasikan dengan baik. Yang nanti akan terjadi restrukturisasi juga. Ya, karena merger dan acquisition kebanyakan tujuan utamanya adalah efisiensi. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Dan ya kan ada banyak yang dikelola bersama-sama. Begitu. Ini untuk perusahaan yang besar. Jadi tadi ada dua aspek ya, dari yang UMKM, yang menengah ke bawah, dan juga yang perusahaan besar yang berpengaruh terhadap strategi sumber daya manusia. Sehingga ada cultural fit, ya harus dipas-paskan gitu. Ya, integrasinya, otonominya, tingkat kekuasaannya harus bisa beradaptasi, harus percaya bahwa di sini saya masih aman kok, masih akan bekerja meskipun terjadi merger dan akuisisi. Ini biasanya sebelum merger dan akuisisi begitu digembar-gemborkan ya oleh pihak pimpinan supaya tidak terjadi keresahan. Ya. Dan nantinya akan ada diversity, ada beda budaya yang harus diselaraskan oleh pihak SDM. Ya, sehingga pada saat merger dan acquisition itu tugas besarnya ada di SDM. Ya, tugas besarnya ada di SDM, baru merembet ke bidang yang lain, misalnya sistem informasi, produksi, nah begitu.
kemudian ada benchmarking. Untuk benchmarking ini sementara saya lewati, nanti akan ada bab khusus mengenai measurement ini. Saya akan lanjutkan ke tipe strategic planning, khususnya dari sudut pandang SDM atau sumber daya manusia. Setidaknya ada 2, yaitu corporate level strategy dan function strategy. Yang corporate level strategy ini berlaku untuk semuanya, perusahaan UMKM atau perusahaan yang besar, bahwa yang harus diperhatikan oleh pihak sumber daya manusia, yang pertama adalah diversification strategy, bahwa perusahaan tersebut nantinya lebih fokus ke diversifikasi. Jadi perusahaan tersebut hobi membuat produk baru. Ya, kenapa harus seperti itu ya? Memang karena bidangnya di situ. Misalnya makanan, ya, makanan dalam artian kuliner, jasa ataupun pabrik. Maka ini sangat banyak terjadi, membuat resep baru kalau yang kuliner misalnya, kalau yang di manufaktur membuat rasa baru, produk baru, selalu berinovasi. Nah itu umum. Pada saat terjadi diversifikasi, maka akan terjadi juga di mapping sumber daya manusia. Betul nggak sih kalau ada produk baru itu akan menambah karyawan? Atau hanya sekedar pergeseran fungsi? Nah itu yang harus dipikirkan ulang oleh pihak sumber daya manusia. Sehingga pihak perusahaan juga harus mengajak pihak SDM untuk berpikir bersama-sama. Tidak kemudian mikir sendiri, pihak riset and development-nya kemudian setelah jadi di-approve oleh pihak manajemen level atas, kemudian diserahkan, pihak sumber daya manusianya kaget. Tiba-tiba disodori, kita butuh karyawan baru untuk ini loh. Kapan ini? Gitu. Untuk apa? Di mana? Nah, begitu. Itu nggak boleh terjadi. Atau vertical integration. Kalau saya bilang perusahaan yang Raden ngabei, semua dikabei kalau bahasa Jawa. Ya, semua dikerjakan sendiri, mulai dari memproduksi sampai menjual. Ada banyak manufaktur yang turun sampai ke level distribusi. Tapi ada juga level manufaktur yang untuk distribusinya beda tempat begitu ya. Ya, tapi ada juga yang seperti ini, dan ini membutuhkan banyak bidang ilmu yang terlibat di dalamnya. Misalnya SCM, ya, supply chain management, karena dari supplier sampai dengan ke customer, ya. Kemudian pada saat di customer harus menerapkan CRM, ya, jadi pihak sumber daya manusia harus berkoordinasi dengan banyak hal, dengan banyak departemen, ya, untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan baik. Atau consolidation, reduce the company size, ini yang sedang marak ya di masa-masa pandemi seperti ini. Ada banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, mengurangi, ya. Apa yang harus dilakukan pihak SDM? Ya, melakukan pekerjaan yang sulit, ya, melakukan pekerjaan yang pahit, ya, mengurangi karyawan, merumahkan. Apa strateginya? Apakah akan di PHK, diberi pesangon, atau hanya dirumahkan sambil berharap bahwa nanti kondisi akan menjadi lebih baik, normal kembali, dan mereka akan kembali lagi? Atau mentalnya sudah terlanjur jatuh misalnya? Nah itu dibutuhkan keahlian yang khusus, ya, dari pihak SDM untuk meyakinkan kepada karyawan apa yang sebenarnya terjadi. Atau geographic expansion strategy, melebarkan sayap, buka cabang, takes the company abroad. Bukan hanya luar negeri gitu ya, tapi juga luar daerah,
Misalnya pusatnya ada di Jakarta, kemudian oke, kita akan membuka cabang di Jogja, kita akan buka cabang di Bandung, kita akan buka cabang di Surabaya. Ya, maka butuh membuka kantor baru. Siapa nanti yang ditempatkan di situ? Apakah semuanya orang lokal? Atau kita harus menempatkan satu orang dari pusat sebagai controller untuk membina yang ada di situ? Atau kita harus adaptasi dengan kebudayaan lokal? Nah, itu sangat penting juga dipahami oleh pihak SDM. Tidak hanya kemudian kita buka cabang ya, ayo. Butuh rekrutmen, ya, ayo. Bukan hanya seperti itu. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah functional strategy. Sehingga ini level yang lebih mikro ya, lebih kecil, lebih fokus bagi pihak SDM untuk mengidentifikasi ya apa yang harus dilakukan di tiap departemen untuk meraih tujuan perusahaan. Ya, sehingga ini yang level mikro, gimana cara meningkatkan produktivitas gitu ya. Manajer-manajer di tiap bidang tadi bisa mengangkat kinerja dari karyawannya. Tapi yang jelas secara umum bahwa strategic HR management dan planning ini bahwa pihak SDM itu harus berpikir strategi, berpikir menyelaraskan ya, adjustment, alignment dari strategi sumber daya manusia dengan strategi perusahaan, memastikan job design yang baik, tidak ada yang over, tidak ada yang kurang ya. Kemudian memastikan bahwa budaya yang dibentuk atau yang sudah terbentuk itu bisa diselaraskan dengan strategi perusahaan dengan dimensi-dimensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian juga memastikan ya pada saat itu ada di UMKM atau di perusahaan yang lebih besar bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan secara khusus. Kalau itu perusahaan keluarga atau perusahaan yang lebih besar, kemudian juga harus memahami strategi perusahaan, corporate level strategi. Perusahaan ini strateginya apa sih? Ya, kita harus blended. Ya, pihak SDM harus lebur di dalamnya dan menyelaraskan. Bidangnya apa? Understand the business. Nah, begitu. Dan fokus sehingga pada akhirnya pihak sumber daya manusia tadi mampu ya memetakan dengan baik, dengan akurat. Kalau presisi mungkin tidak ya, agak sulit itu. Tetapi kalau akurat mungkin iya ya. Mungkin bagi orang-orang yang di dalam kantor tersebut atau perusahaan tersebut mengabaikan ya peran dari SDM, tetapi penting loh faktanya ya, karena SDM yang gagal maka itu tadi ada yang terlalu banyak overtime, ada yang terlalu banyak jobless. Nah itu kan kurang ya, kurang bagus dan akhirnya berpengaruh ke banyak hal begitu. Oke, itu kita melihatnya secara kerennya holistik gitu ya, global. Tapi yang lebih penting lagi bahwa di dalam sumber daya manusia, sebelum kita nanti di materi berikutnya sudah menginjak di siklus SDM ya, bahwa sumber daya manusia itu penting. Kalau sumber daya manusianya gagal, ya semuanya gagal ya. Itu yang harus dipahami terlebih dulu. Demikian materi untuk strategic HR Management and Planning, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nanti kita akan melanjutkan di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.